Yang saya share screen apakah sudah nampak? Google, ada nampak nggak? Halo, oke. Misalnya mau cari apa nih? Kalian kasih saya topik satu, bebas. Biar langsung kita praktekkan di sini topik kalian. K3, K3 kinerja jurnal PDF. Pakai kata kunci seperti ini. Pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. Coba kita buka. Ya, kita kalau untuk research gap langsung aja lihat hasil ya. Nah, ini bagus nih. Sudah ada dimensi, ada indikator. Nah, ini H1 diterima, kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lihat koefisiennya bertanda positif. Ini berarti dia berpengaruh positif. Udah dapat satu kan? Kita cari lagi yang pengaruhnya negatif atau yang tidak berpengaruh. Jadi lengkap dia. Research gap-nya ada. Dan teorinya lengkap nih. Teori lingkungan kerja. Nah, di sini lihat K3-nya berpengaruh positif juga nih. Yang tadi kan di sini dia berpengaruh positif juga. Ini juga pengaruh positif. Yang ini. Memang kita mau tahu dia signifikan atau tidak. Nah, di bawah 0,05 berarti dia positif dan signifikan. Oke, ini udah satu ya. Sorry, udah dua. Kita cari satu lagi deh, biar ketemu research gap-nya lebih pasti. Coba buka yang ini. Memang nasib-nasiban aja bisa dapat yang ketemu research gap-nya. Harus rajin cari. Ini K3-nya positif juga ya. 0,09 0,904 pengaruh positif. Kita mau cek dia signifikan atau tidak. Nah, 0,0571 tidak signifikan. Berarti udah ketemu nih. K3 menurut peneliti yang paper ini dan paper yang ini positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Tapi yang di paper yang ketiga ini, K3-nya tidak signifikan. Dan ini negatif nih. Atau ini salah nih. Pokoknya itulah, karena ini di baris keselamatan K3 kan. Berarti udah ketemu research gap-nya.
Udah, ini pengaruh K3 terhadap kinerja. Udah selesai, udah ketemu. Terus apalagi yang mau dicari? Yang lain gimana variabelnya? Biar langsung saya tunjukkan caranya. Silakan yang lain. Variabelnya mau apa? Kompetensi sama pelatihan SDM kok. Kompetensi dan pelatihan SDM. Tunggu ya. Ini ada tanya cara lihat positif sama signifikan. Ini bagian sini tadi. Betanya positif nih. Kalau dia negatif ada tanda minus atau pakai tanda kurung. Terus tuh lihat signifikannya, lihat dari sig tabel bagian sig ini di bawah 0,05 artinya signifikan. Nanti belajari lagi statistik di semester 6 ya. Oke, balik yang tadi. Kompetensi dan pelatihan SDM. Saya agak bingung juga, kompetensi sama pelatihan SDM ini bukannya sama-sama variabel X ya? Oh, kok minta sama Y-nya ya kok? Kita kan mau belajar cari research gap-nya. Berarti harus ada X dan ada Y. Terhadap kinerja karyawan kok. Yang mana kompetensi terhadap kinerja? Boleh bebas kok. Nah, ini dia pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Kita buka satu. Ya, kalau kita baca jurnal ya sama aja kayak tadi kan konsepnya. Ini gambaran umum dulu di awal, di latar belakang, baru masuk fenomena, masuk research gap, dan seterusnya. Oh, dia nggak tampilkan tabel statistik. Kalau gitu berarti bacanya manual. Kompetensi. Kita baca pembahasan deh. Kalau ada tabel statistik bisa lebih cepat carinya. Ini dia sudah bahas kompetensi di sini. Tapi nggak dibilang pengaruh positif atau negatif. Nah, di sini ada dijelaskan dimensi kompetensi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Dia hanya tulis memberikan pengaruh, tapi nggak tahu nih positif atau negatif. Yang jelas berpengaruh ya. Kita cari satu lagi di sini. Ini kompetensi. Kompetensi itu kita anggap keterampilan ya. Kita anggap aja keterampilan ya. Dia tandanya positif dan dia di bawah 0,05 berarti signifikan. Positif signifikan. Kalau yang ini berpengaruh signifikan. Oke, berarti masih sama-sama signifikan nih. Kita cari satu lagi yang tidak signifikan atau yang negatif. Jadi nasib-nasiban aja bisa ketemu, cocok. Coba kita lihat ini.
Nah, ini kerangkanya nih. Nih, kompetensi berpengaruh positif dan dia masih signifikan juga. Berarti belum ketemu research gap-nya. Cari lagi. Ini udah jurnal keempat ya. Wajar itu, kadang saya aja bisa sampai 15 jurnal baru ketemu research gap. Jadi jangan kira cuma 2 atau 3 jurnal bisa ketemu ya. Ini masih positif dan masih signifikan. Wah, ini agak berat kerjanya nih kalau pakai variabel ini. Karena dari beberapa jurnal yang udah kita cari, hasilnya masih sama semua, konsisten. Biasanya kalau jurnal yang seperti itu, variabel kompetensi ke kinerja nggak perlu diuji lagi karena hasilnya di mana-mana terbukti selalu positif dan signifikan. Ya, mungkin cari variabel lain lah solusinya. Tapi kita coba lihat nih jurnal kelima dulu ya. Semoga aja ada. Nah, ini ketemu nih. Sorry. Salah-salah. Nah, ini kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ya, berarti siapa tadi? Tadi siapa yang tanya ini? Saya lupa. Vero kok. Siapa? Vero. Vero, ini kompetensi terhadap kinerja kalau tidak ketemu di search gap, berarti tidak bisa dijadikan untuk variabel penelitian. Hmm. Kalau bisa Oh, dapat oke oke satu, kok. Vero kalau bisa dapat Da- satu aja, itu boleh. Tapi Hmm? kalau sama sekali nggak dapat, udah berarti nggak bisa. Oh. Berarti kalau yang hasil penelitian itu nanti kami pelajari di semester 6 ya kok? Cara dapatnya. Enggak sih, sebenarnya kalian baca jurnal udah bisa ketemu. Cuman kan harus baca kesimpulan lagi kan. Ya agak agak lama baca di sana. Nah, cara cepatnya sih melalui baca tabel statistik. Cuman kan belum dipelajari. Itu kan di semester 6 baru ada. Sementara kalian bacanya dari kesimpulan aja. Di kesimpulan pasti ada tulis kayak gini kan, yang saya blok ini. Ya, yang lain ada mau tes cari variabelnya? Silakan. Kok mau tanya, Ya, kalau yang biasa di teknik analisa data ini biasa harus pakai ada minimal berapa teknik nggak kok? ada. Berapa kok? Pertama dimulai dari statistik deskriptif. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, uji model regresi. Yang keempat, uji koefisien determinasi. Yang kelima, uji hipotesis.
Oke, thank you Ada kok. pertanyaan, ini ada pertanyaan di DM. Kalau pas 0,25 itu termasuk signifikan atau tidak? 0,25 apa maksudnya nih? Signifikansinya ya, Tela. 0,025 enggak sih? Kalau 0,25 itu kebesaran. Kalau 0,025 iya, itu masih signifikan hitungannya. Dia kan lebih kecil sama dengan simbolnya yang lebih kecil ada garis di bawah itu. Lebih kecil sama dengan 0,05. Berarti kalau 0,05 masih signifikan. Lebih kecil sama dengan 0,025. Berarti 0,025 itu masih signifikan. Itu cara lihatnya. Ada lagi yang mau tanya? Kok mau nanya kok. Ya, Cara cari teori singkat variabel Y sama variabel X itu gimana ya kok ya? baca buku biasanya. Kalau logikanya boleh nggak? Kok Nggak boleh. nggak boleh ya? Harus Harus ada berdasarkan jurnal ya? teori dari buku atau dari jurnal. Baru kalian kaitkan ke variabel. Mau Berarti kaitkan ke sama kayak variabel pakai logika itu boleh. Tapi kalau hanya berdasarkan logika tanpa teori tidak boleh. oh gitu. Berarti sama kayak kurang lebih research gap juga ya kok ya? Research gap dengan teori berbeda ya. Oh, iya ya. Oh, oke oke Bang. Thank you kok. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya tutup bentar lagi nih. Berikutnya mau bahas apa lagi topiknya nih? Gaya kepemimpinan terhadap turnover intention. Nah, ini dia. Kita buka satu dulu. Ini judulnya bagus nih. Ada variabel mediasinya. Ini gaya kepemimpinan ke turnover. Hasilnya positif dan dia signifikan. Artinya semakin bagus kepemimpinannya, karyawan akan makin mau pindah atau terbalik. Ini positif nih. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau X-nya turun, Y-nya turun. Itu artinya pengaruh positif. Berarti kalau semakin bagus pemimpinnya, orang-orang makin mau keluar dari kantor gitu. Atau terbalik nih. Ingat, turnover retention ini bacanya terbalik ya. Itu nanti urusan kalian dengan pembimbing aja. Ini jurnal yang kedua.
Oh, dia ini modelnya agak lain nih. Kayak kepemimpinannya dia pecah menjadi 3 dimensi. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kan. Nah, ini sudah bisa ini. Udah ketemu research gap-nya. Ada yang pengaruh negatif. Udah selesai. Jadi hanya pakai 2 jurnal udah ketemu research gap. Tadi yang Vero punya kompetensi ke kinerja sampai 5 jurnal pun belum ketemu research gap. Terus tadi yang pertama kali itu sampai 3 jurnal baru ketemu research gap. Jadi memang nasib-nasiban aja ketemunya. Sudah ya, James? Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih, selamat malam.